Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan menampilkan cara untuk stek pohon jeruk nipis. Kalau bisa nih kawan-kawan punya jeruk nipis juga nih, karena jeruk nipis ini kan sering dibutuhkan juga kalau untuk di kebutuhan dapur ya. Jadi kalau kita punya satu batang aja pohon jeruk nipis ini, insya Allah kita nggak akan beli lagi. Sebab kalau kita beli kan di warung, ini lumayan juga harganya. Bisa 5.000 3 buah ya. 5.000 kita dapatkan hanya 3 buah. Jadi kalau misalkan kita punya jeruk nipis ini dan kemudian kita perbanyak juga ya, selain kita bisa untuk memberikannya untuk orang lain mungkin ya. Kalau dijual juga bisa. Lumayan juga harganya. Kalau saya jual di sini untuk stekannya aja bisa 25.000 satu batang. Ya. Jadi eh, saya punya satu pohon aja nih kawan-kawan, satu pohon karena hanya untuk kebutuhan sendiri gitu ya. Jadi di sini kita lihat potnya juga masih kecil. Kemudian berbuah, insya Allah sering berbuah. Bahkan kalau apa namanya, kita rajin untuk menjaga kelembabannya aja deh, nggak usah dipupuk pun, insya Allah ini akan selalu berbuah. Coba kita perhatikan kawan-kawan untuk buahnya nih. Ini di atasnya udah menyusul pentilnya. Di atas juga nih udah ada. Kemudian dia susul menyusul kawan-kawan. Seperti ini dapat kita lihat juga bunganya ada kan. Nih yang udah jadi calon buah. Nih. Bahkan calon bunganya juga ada nih. Nih, ya kan? Jadi kalau kita punya satu aja, insya Allah udah cukup buat kita nih. Kalau untuk di rumah deh, ya. Jadi kita tinggal metik aja. Ini dia kawan-kawan. Jadi buahnya insya Allah nggak akan berhenti. Kalau pupuk ya dikasih kotoran hewan kambing aja udah cukup. Ini di atasnya kalau saya sini nggak saya bersihkan ya. Kalau mungkin orang bilang gulma, padahal ini eh, bukan gulma nih bagi saya, tapi ini saya jadikan sayur biasanya untuk dimakan ya. Juga kan banyak manfaatnya nih. Apa nih namanya? Semanggi. Ya, namanya semanggi nih kawan-kawan. Jadi ini enak untuk sayur nih. Ditumis aja udah enak, apalagi di sayur bening. Ya. Nah, jadi untuk cara steknya nih kawan-kawan, sebagusnya kita lakukan di sore hari. Jangan di waktu pagi, sebab kalau di waktu pagi cenderung kering apanya, entresnya ataupun stekannya. Tapi kita stek itu di waktu sore hari, ya. Cukup kita ambil pucuk-pucuknya kawan-kawan. Ini yang di sebelahnya juga jeruk nipis. Kita potong aja dahan-dahan yang kira-kira nggak begitu bagus deh, atau misalkan dia ada dempet seperti ini kan. Ini ada dua nih, maka lebih baik kita potong satu yang menyamping ini. Soalnya kalau misalkan kita biarkan, dia akan mengembang ya, mengganggu jalan lah istilahnya. Ini ada juga cabang yang memang apa namanya, terlalu menjorok ke sana, kemudian kita potong. Nah, oke.
Ini sebenarnya ada beberapa jenis kawan-kawan. Seperti ini jeruk sate nih. Dari satu pohon ini saya sambung ataupun saya okulasi di sini. Kemudian yang ini malah jeruk purut. Tuh, lihat daunnya beda kan? Jadi di sini ada jeruk purut, ada jeruk sate, kemudian ada jeruk nipis. Diharapkan nanti supaya satu pohon bisa beberapa jenis buah. Oke, yuk kawan-kawan kita stek. Nah, kawan-kawan udah kita sediakan stekannya. Ini sekitar berapa senti ya? Kurang lebih ada 25 cm. Ini kalau ada yang bercabang seperti ini bisa dibagi dua. Cari aja yang agak lurus. Seperti ini contohnya kita potong. Oke. Kemudian ini juga ada 2 cabang. Kemudian kita potong aja. Ini maksudnya supaya dapat banyak nih kawan-kawan. Bahkan yang sering jadi itu biasanya pucuk-pucuk seperti ini, bukan yang dari pangkal. Astagfirullah, ini kena duri nih. Kemudian ini juga kita bagi dua. Nah, setelah itu kita siapkan polybag yang udah kita isi tanah, dicampur dengan sekam tanpa pupuk ya. Nggak usah pakai pupuk nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai kompos silahkan. Kemudian kawan-kawan kita tancapkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah. Ini kalau bisa kawan-kawan di ujungnya ini jangan datar, tetapi agak meruncing. Agak meruncing supaya akarnya lebih cepat untuk tumbuh. Kalau misalkan kurang runcing, diruncingkan seperti ini nih. Jadi kalau misalkan kita ada pohonnya, kita langsung tancapkan saja seperti ini. Nih. Nah, sudah selesai, kita taruh di bawah naungan. Bawah naungan itu kawan-kawan bukan berarti di dalam ruangan, tidak, tetapi seperti di bawah pepohonan seperti ini. Jadi dia terkena matahari itu dari celah-celah daun. Nah, kita letakkan di bawah pohon seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kita siram dia supaya medianya padat dan kemudian menjaga kesegaran dari stekannya. Cukup kita siram sampai benar-benar basah seluruhan media. Nah, kita tunggu biasanya 1 bulan, insya Allah dia bakalan mulai berakar. Nah, ini kawan-kawan hasil dari stekannya yang udah jadi ya, yang udah jadi. Jadi dapat dilihat ini udah tumbuh. Kemudian daun baru juga udah mulai berbunculan dan bahkan udah dimakan ulat juga. Kemudian ini ada tunas di bawah ya. Yang terakhir yang tentu kita harus lihat yaitu akarnya. Ternyata di sini tadi udah saya cek akarnya sudah menembus ke tanah. Cepat dan mudah perkembangannya kawan-kawan nih akarnya. Tuh untuk stekannya. Nah, jadi kawan-kawan kalau misalkan seperti ini udah segera harus ditanam supaya stekannya ini bisa cepat membesar dan kemudian cepat berbuah insya Allah. Oke, sedikit aja kawan-kawan tutorial ataupun cara kita untuk stek pohon jeruk nipis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.